datang kembali di channel Edukasana School. Sekarang saya akan memberikan contoh soal mengenai sudut-sudut berelasi. Yang pertama, diketahui sin theta sama dengan min 4/5, theta itu di kuadran yang ketiga. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri yang lain. Maksudnya, perbandingan nilai trigonometri yang lain ini kelima, selain sin. Ada cos sampai kotangan. Itu ya maksudnya ya. Langkah pertama, kita harus menggambarkan dulu bagaimana dari sin theta min 4/5 di kuadran yang ketiga. Kalau kuadran ketiga berarti letaknya di kiri bawah. Di kiri bawah ya. Sin itu adalah depan per miring. Berarti depannya itu nanti min 4, miringnya 5. Ini berarti begini, min 4 sama miringnya 5. X-nya berarti berapa? Kita selesaikan menggunakan teorema Pythagoras. Sisi miring sama dengan akar 5 kuadrat. Sisi miringnya itu maksudnya 5, itu sama dengan X kuadrat, akar X kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Berarti kalau X-nya berarti akar 5 kuadrat dikurangi min 4 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, min 4 kuadrat itu 16, berarti 25 dikurangi 16 itu akar 9. Akar 9 itu 3. Karena ini di kuadran yang ketiga, X-nya itu kan ke sini ya. X-nya itu kan ke kiri. Ke kiri itu kan artinya negatif. Berarti hasilnya bukan 3, tapi negatif 3. Ini jelas. Kemudian kalau kita mau mencari cos sampai kotan, berarti sama langkahnya seperti kemarin. Cos itu sami samping per miring. Sampingnya itu tadi sudah ketemu, sampingnya itu X ya. X-nya kita sudah ketemu min 3, berarti min 3, miringnya 5, berarti min 3/5. Sampai dengan kotan. Langkahnya sama seperti kemarin. Jelas ya? Selanjutnya contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini diketahui titik A min 12,5 dan sudut XOA itu sama dengan alfa. Tentukan nilai sin, cos, tan, kosekan sama kotan. Langkah pertama kita harus menggambarkan grafik dari min 12,5. Min 12-nya itu berarti sumbu X, kalau 5-nya berarti sumbu Y. Ini ya, min 12 X-nya berarti ke kiri, min 12, kemudian 5-nya itu Y berarti di sini. Kalau kita mau mencari R-nya sama, menggunakan teorema Pythagoras. Karena R-nya ini sisi miring, berarti 5 kuadrat ditambah min 12, 5 kuadrat ditambah min 12 kuadrat. Hasilnya berarti akar 169 sama dengan 13. Kalau mau mencari sin sampai kotan, langkahnya sama. Yang penting kalian ingat singkatannya. Jemi sami desa, mir sami desampan. Ya. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga bunyinya seperti ini. Nyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut lancip positif. Sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Berarti 320 min 165, 250 sampai min 35. Silahkan kalian ubah ke dalam bentuk kurang dari 90 derajat. Yang pertama sin 320. 320 ini yang paling mendekati adalah relasinya atau hubungannya itu dengan 360. Berarti
20 ini kita hubungkan dengan 360. 360 dikurangi berapa supaya 320? Ya, benar. 360 dikurangi 40. Berarti hasilnya nanti 320. Kemudian silakan diingat-ingat lagi. 320. 320 itu letaknya di kuadran berapa? 320 itu letaknya berarti di kuadran yang keempat, benar ya. Kuadran yang keempat, kita tengok. Kuadran yang keempat itu sinnya tadi nilainya positif atau negatif. Kuadran yang keempat, nilai sinnya itu adalah negatif. Berarti hasilnya nanti berarti negatif sin 40 gitu ya. Paham ya? Sekarang yang kedua. Yang kedua yaitu cos dari negatif 165 derajat. Karena ini sudutnya negatif, ini berarti ada di kuadran yang keempat atau sudut negatif. Kalau ada negatif harus selalu kita hubungkan dengan 360. Gitu ya. Berarti min 165 ditambah 360. Jadinya 195. 195 ini kan belum sudut lancip, Bu. Iya benar, karena 195 itu lebih dari 90 ya, sementara sudut lancip itu kurang dari 90. Kita lanjutkan lagi. Cos 195 kita hubungkan dengan yang paling mudah. 180 ditambah berapa supaya 195? Ya, ditambah 15. Sekarang kita ingat-ingat lagi. 195 ini masuknya di kuadran 1, 2, apa 3? Kita tengok. 195 itu adanya di kuadran yang ketiga. Ada di kuadran yang ketiga. Cosnya positif atau negatif kuadran yang ketiga? Kita lihat. Cosnya itu negatif. Berarti tadi hasilnya nomor 3 ini berarti hasilnya negatif. Ya. Karena ada di kuadran yang ketiga. Contoh soal selanjutnya, yang ketiga, tan 250. Tan 250 kita cari korelasinya. Kita cari hubungannya. Hubungan dari 250 yang paling dekat adalah 180. Berarti 180 ditambah berapa supaya menjadi 250? Ya benar. Ditambah 70. Kemudian kita ingat-ingat lagi. 250 ini masuknya di kuadran 1, 2, apa 3? Kita lihat lagi. 250 itu masuknya di kuadran yang ketiga. Kuadran yang ketiga kita tengok tannya positif atau negatif dia. Tannya nilainya positif. Berarti langsung saja hasilnya positif tan 70. Terus yang keempat, pertanyaan yang keempat yaitu sekan 470. Sekan 470 itu kan lebih dari 360 ya. Berarti kita pakai cara yang terakhir tadi. Kita menggunakan K. Berapa kalinya? Berapa putaran?
470 itu ternyata satu putaran. 1 kali 360 ditambah 110. Ini ya, 360 ditambah 110 hasilnya itu 470. Berarti benar ya. Karena 110 ini belum sudut lancip, sehingga kita hitung lagi. 110 kita cari hubungannya dengan 180. 180 ditambah apa dikurangi supaya menjadi 110? Ya benar, dikurangi 70. 110 itu adanya di kuadran yang kedua ya. Kuadran yang kedua, kita tengok kuadran yang kedua sekannya itu positif apa negatif? Ini sekannya kuadran 2 itu negatif, berarti hasilnya nanti negatif sekan 70. Benar. Kemudian contoh soal yang kelima, sin dari negatif 13 derajat. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, kalau ada negatif, kalian kaitkan dengan 360. Kalian kaitkan dengan 360, kemudian dilihat di kuadran yang keempat ya, berarti sinnya negatif. Kemudian kalau cos negatif 35, kalian hubungkan dengan 360 juga. Ya, kalau yang di kuadran keempat, cosnya itu positif. Ya, kalau nggak percaya ditengok saja. Kuadran yang keempat ini ya.